Poso netu, mosoni netu apa? Nak niate ling poso netu itu bid'ah dan tidak ada nas syariat yang menegaskan seperti itu. Dikatakan menyimpang apa enggak? Nak ling poso ora menyimpang. Selagi tidak di waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Cuma nak di situ ada niat khusus mosoni netu tidak ada. Dan itu juga bukan bid'ah yang mahmudah. Bukan bid'ah yang jadi teko jane iki posone sunnah mutlak biasa. Terus nanti dalam doa ketika menjelang akhir berbuka atau sepanjang berpuasa kan ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama doanya musafir tapi safar sing taat. Yang kedua doanya orang tua untuk kebaikan anaknya dan sebagainya. Terus di antaranya doanya orang yang berpuasa sehingga berbuka. Yang ketiga itu yang doanya orang yang didolimi. Doanya orang berpuasa sehingga berbuka berarti nak pengen dungone mustajab akhirnya berpuasa. Saat dia berpuasa itulah donga. Lah intine wong ki mosone netui jane ki arep nyelameti anake apa gen anake dadi piye dan piye ya mbok ya teko poso ora mang diantatke poso netu dan ora mang dipas-paske netune kuwi malah sing sunnah itu jane poso Senin atau Kamis. Karena Rasul ketika ditanya kok Senin karo Kamis ki napa to Rasul berpuasa? Nah syariat Nabi Isa memang poso Senin karo Kamis. Ini zaman Rasul juga poso Senin karo Kamis poso sunnah. Ketika ditanya karena Senin kuwi hari di mana aku dilahirkan. Nah itu Rasulullah nyukuri wujudnya Rasulullah datang ke dunia ini terus dina Senin lan Kamis kuwi amal-amal mingguan itu dilaporkan. Aku pengen setiap dilaporke amal kuwi dibuka nganti apik ditutup juga dengan amalan yang baik. Kayak dilaporke oh iki gek poso. Ya kan penak. Nah itu Rasulullah itu dilahirkan di hari Senin. Kalau sekarang kita tambah hari Senin memang juga sedone juga dina Senin. Lah Kamis itu juga begitu. Jadi amal laporan malaikat untuk melaporkan amal-amal manusia itu laporan mingguan itu Senin karo Kamis. Lah supaya kita amalannya itu apa iso apik ditutup apik lah kek poso nih lah enak. Terus ana meneh poso ndawut syariat tapi sedina poso sing ora apa nek arep poso ora ngepas-ngepaske netu paske wae ning Senin Kamis lah engko ling ndongani misale dihajatke untuk anake ndongake kanggo kebaikan anak dan sebagainya malah untuk sunnah enak untuk sunnah. Ning saya tidak mengatakan poso netu kuwi haram tidak termasuk sesat tidak karena poso nih secara syar'i yaitu imsak menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari tidak menyalahi syariat dan juga menjatuhkan puasanya tidak di waktu yang diharamkan berpuasa seperti hari tasyrik, hari raya itu kan tidak boleh berpuasa. Lah ini juga tidak menentang. Tapi ling ngususke poso netu nejone kuwi sing ora ana dasare. Nah, mending nak pancen tujuane ngono pas kewe entuk Senin atau Kamis atau ayamil bid malam-malam purnama 13, 14, 15 lah engko ndongone khusus kanggo sapa-sapane. Lah itu lebih bagus. Nah. Ning jangan dikatakan mosone itu haram. Larang kuwi. Malah jarine nak arep anak-anake dadi apik lan apike nak arep masane iki ayamil bid itu. Poso ayamil bid saat puasa banyak munajat khususnya untuk keluarganya dikhususkan ning anak-anake iki. Insyaallah anak-anake dadi wong sing apik gitu. Ayamil bid 13, 14, 15 itu. Itu Ustaz ada lagi satu rakaat selesai terus intinya satu rakaat karena mendekati subuh. Tapi dia tidak ketinggalan masih dapat. Untuk istiqomahnya. Ya. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu
Ketika itu malam itu agak mendung gitu. Akhirnya Abdul Rahman perintahkan khotimnya, coba lihat orang-orang di masjid itu apa. Oh, mereka masih pada sholat. Sayyidina Abdul bin Umar, ini kok ini jam piro sih? Perasaan dia ini sudah dekat subuh, ini mungkin sudah subuh ini. Maka Sayyidina Abdul bin Umar akhirnya sholat apa itu? Sholat tahajud, ringkas kemudian witir. Ringkas, hanya 2 rakaat tambah 1 rakaat tadi. Terus begitu kok mendungnya hilang, masih malam. Akhirnya piye? Ora sida witire terus diganepi 1 rakaat lagi, kemudian salam terus nambah 2 rakaat baru ditutup witir lagi. Gitu. Nah, terus ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini juga meriwayatkan ada beberapa sahabat yang sholat witir itu di waktu sudah masuk subuh malahan. Bahkan sudah masuk subuh. Dia sudah masuk subuh, sudah adzan subuh itu sudah dikumandangkan, kemudian dia witir. Padahal aslinya witir itu sebelum subuh. Tapi ada beberapa sahabat yang melakukan sholat witir atau tetap sholat witir meskipun sudah adzan subuh. Ini para ahli hadis mengatakan, atau juga Imam Malik mengatakan, ini berlaku bagi orang-orang yang sudah istiqomah menjaga sholat malam termasuk witirnya, tapi karena mungkin bangunnya terlambat, sementara dia malam itu belum witir, meskipun sudah subuh tetap disunahkan witir. Nah, karena ada khilaf pendapat bahwa witir itu wajib menurut madhab Hanafi itu berdasarkan hadis al-witru haqqun, witir itu hak, maknanya hak ini wajib. Berarti orang meskipun tidak termasuk wajibnya sholat 5 waktu, tapi ini wajib. Artinya kalau meninggalkan itu dosa menurut madhab Hanafi. Tapi madhab yang lain mengatakan witir itu sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Sehingga ini beberapa sahabat dalam riwayat kalau sudah takut datangnya subuh maka mereka akan berdiri untuk sholat witir. Lah kan misalnya kok tadi itu ini waktunya serupek banget, serupek. Ini langsung aja witir 3 rakaat orang mang tahajud ya, maksudnya itu sudah untuk fadilah tahajud. Witirnya 3 rakaat itu sudah dapat fadilah tahajud. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam itu sudah dapat. Luwih mepet meneh ya 1 rakaat mau witir. Nek umpama menurut beberapa sahabat tadi wong biasa dia nglakoni witir kok njur bahkan wis subuh, ora kok meh subuh, ora kok mepet subuh, tapi sudah subuh bahkan itu tetap nglakoni sholat witir. Karena saking pentingnya witir sehingga meskipun sudah keluar waktunya pun tetap dikerjakan. Sholat qobliyah subuh di antara rawatib qobliyah ba'diyah ini yang paling penting adalah qobliyah subuh, sehingga Rasulullah pernah karena menyelesaikan amalan malam baca Quran beberapa hizib begitu, ini sampai wong ki nunggu ning apa itu masjid itu suwe sehingga ramyang matahari itu meh terbit iki. Wah, kayak ramai kok Rasulullah ora sare ditilek Bilal as-shalah ngono kuwi. Terus tapi jek maca Quran. Terus kan rawani sing dodok terus dia nunggu iki cepat iki di soalnya Rasulullah soal iki sebentar lagi terbit. Akhirnya Sayyidina Rasulullah miyos saka kamare, terus Rasulullah jek qobliyah subuh. Lah diperhatikan oleh Dewi Aisyah itu kok cepet men ning qobliyah maca Fatihah apa ora iki ngono. Karena saking mepete terus saking ringkese qobliyah subuh itu Sayyidina Aisyah itu mengatakan jane maca Fatihah apa ora ya? Nak jelas maca Fatihah karena tidak ada sholat yang sah tanpa membaca Fatihah, hanya bacaannya tidak seperti biasa, tapi ini luar biasa cepat. Jadi ini juga menjadi kesunahan nak qobliyah subuh itu kudune ringkas
cepat, karena ada riwayat bahwa hisab yasira, hisab yang ringan bagi orang mukmin yang soleh itu seringkas sholat qobliyah subuh. Jadi mulanya Rasulullah ingin sesingkat-singkatnya qobliyah subuh itu kan hisabnya ringannya gitu loh. Nah terus di situ Rasulullah terus setelah sholat subuh itu mengatakan, demi Allah, seandainya aku sholat subuh lebih siang dari ini pun aku tidak akan meninggalkan qobliyah subuh. Saking pentingnya qobliyah subuh dari sunah-sunah yang lain, umpomo ling subuhan itu luwih awan daripada aku tetap orang tinggalke qobliyah subuh gitu. Nah, dikatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rong rakaat fajar luwih apik daripada donya sak isine. Nah, itu qobliyah subuh paling penting. Yes, masyaallah. Jadi kenapa? Jadi nek wis kita takut Arab subuh ya selek witir wae ditutup witir. Nah, tadinya sebelum tidur misalnya witir, kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq itu menurut riwayat Aisyah itu dia witir sebelum tidur. Tapi Sayyidina Umar membiasakan witir di akhir malam setelah bangun tidur, setelah tahajud semuanya. Ini Abu Bakar As-Siddiq itu sebelum tidur itu dia sudah tutup dengan witir. Nah, makanya jor di tengah-tengah nak wong sing terbiasa bisa bangun malam dan dia kita nak bangun malam isolah menurut dia, karena biasa nak aku jam 9 turu, biasanya jam 9 turu, maka utamanya witire setelah tidur. Nah, sebelum subuh. Tapi nak karena mungkin kondisi sangat kesel banget, wah iki nak iso tahan ora iki kok dasare kewengen bergadang Joko pos kamling dan sebagainya, wah iki koyo enak kon tangi sebelum subuh berat iki, maka sebaiknya witir sadurunge turu gitu. Oh, ayo witir, witir lah biasa gitu. Berarti kan biasanya tidur itu akan tercukupi itu wong itu beda-beda, kudu 5 jam, apa 6 jam atau 4 jam. Nah, kan biasa orang kondisinya berbeda-beda Pak. Ada yang 4 jam mesti tangi, orang sing 5 jam tangi. Nak kok mundur 1 jam mesti kok tangine ya mundur. Kan biasa begitu, ada yang begitu. Kecuali digugah alarm itu garane rekaman tahajud bro, ngono. Akhirnya malah tangi ya dipateni. Tahajud dhewe kono aku terkejut kok mau. Dikatakan baru pulang jam 1:30. Di sana ini dia masih berhenti begadang. Langsung sholat tahajud terus tutup witir kalau masa subuh. Gimana sih? Tanpa tidur. Ya ora apa-apa, ya salat hajat. Karena mafhum tahajud itu sesuai dengan ayat yang lain, tatajafa junubu manil madhaji. Lambung-lambung mereka menjauh dari tempat tidur. Itu kalau Imam Syafi'i menafsirkan menjauh dari tempat tidur, maknanya tempat tidur setelah dia tidur, bangun tidur maknanya. Tapi nak Imam Malik pendapatnya lain. Tahajud itu tidak harus setelah tidur. Ini pendapat Imam Malik. Makna tatajafa junubu mereka menjauhi dari tempat tidur itu bukan berarti bangun dari tidur, tapi mereka sengaja tidak tidur. Nah, bagi orang yang kan banyak ulama tapi nggih Mbah Roma Agung Sirot Payaman wae 9 tahun, ada riwayat 14 tahun tidak tidur malam. Selama 14 tahun atau 9 tahun tidak pernah tidur malam. Lagi ora tahajud. Nah, ini nak menurut pendapat Imam Malik ya tetap bisa tahajud. Wong makna tahajud itu penting menjauhi dari tempat tidur untuk qiyam, untuk berdiri sholat gitu. Ini nak pendapat madhab yang lain, mafhum tatajafa junubum anil madhaji, lambung-lambung mereka menjauhi dari tempat tidur. Kata-kata lambung itu berarti merebahan toh. Lambung menjauh dari tempat tidur kan tadinya lambungnya diseleh ke tempat tidur kemudian bangun lah. Secara umum lambung diseleh ke tempat tidur kan memang tidur. Lah itu mafhumnya begitu. Tapi nah Imam Malik tadi malah tidak harus tidur. Pokoknya mereka tidak tidur, arti menjauhi tempat tidur memang sengaja dari awal tidak tidur, itu tetap bisa tahajud menurut pendapat Imam Malik. Nah,
Misalnya sampean aku taklid karo pendapat Imam Malik jadi tahajud sebelum tidur ya ndak apa-apa. Ning kata tahajud itu harusnya setelah lewat tengah malam gitu. Karena makna qiyamul lail itu berarti ya lewat tengah malam gitu. Ya. Tahajudnya jam 8.